Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas hadis yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadisun hasanun rawahu Tirmizi wa ghairuhu hakaza. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di antara atau merupakan tanda sempurnanya, tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermakna, yang tidak bernilai, yang tidak bermanfaat baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Jemaah salat maghrib rahimakumullah. Hadis ini sangat singkat ya, sehingga termasuk di antara min jawami'il kalim, di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan jawami'ul kalim, yaitu singkat, padat, tapi memiliki cakupan yang sangat luas. Di antara sempurnanya, tanda kesempurnaan keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Ini kan sangat luar biasa. Secara tekstual kita diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Berarti secara mafhum kita memahami hadis ini, di samping kita harus meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, juga kita mesti otomatis melakukan sesuatu yang bermanfaat. Ya. Jadi ada 4 macam ya, sesuatu itu. Ada yang meninggalkan yang tidak bermanfaat, kemudian mengerjakan yang bermanfaat. Nah, 2 hal ini baik. Meninggalkan yang tidak bermakna, yang tidak bernilai, yang pertama. Kemudian mengerjakan yang bernilai. Dua-duanya bagus. Kemudian ada meninggalkan yang bermanfaat dan mengerjakan yang tidak bermanfaat. Kedua-duanya buruk. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Masya Allah, kalau kita renungkan hadis ini, sungguh ya, dalam diri kita, dalam pribadi kita, sungguh banyak hal yang bermanfaat yang kita tinggalkan. Justru kita mengerjakan banyak hal yang tidak memiliki manfaat, sehingga waktu kita sia-sia. Demi Allah, dunia ini singkat. Dunia ini singkat. Dan keberadaan kita selaku manusia ciptaan Allah di dunia ini lebih singkat. Dunia ini singkat, keberadaan kita di dunia ini lebih singkat. Dan sisa hidup kita, waktu jatah hidup kita paling singkat. Jatah waktu yang kita miliki hidup di dunia ini paling singkat dibandingkan keberadaan kita di dunia. Dari sejak kita lahir sampai ajal menjemput kita.
Berapa sisa hidup kita? Waktu kita yang tersisa. Sungguh kalau kita renungkan hadis ini, maka kita pasti akan sangat merugi, merasa merugi ya. Karena masih banyak hal yang bermanfaat yang kita tinggalkan. Dan banyak hal yang tidak bermanfaat justru kita kerjakan. Baik itu berupa perkataan, baik itu berupa perbuatan, baik itu untuk orang lain, ya. Baik itu untuk diri kita sendiri, baik itu lahiriah kita, baik itu batiniah kita. Secara kolektif kita selaku masyarakat merupakan bagian dari masyarakat suatu daerah, ya, satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten, bahkan selaku warga negara. Banyak hal yang kita lakukan yang justru tidak bermanfaat, tidak ada manfaatnya sama sekali. Kita sering ikut campur urusan orang. Bahkan urusan itu tidak ada sangkut pautnya sama kita. Tidak ada manfaatnya buat kita, apalagi untuk orang lain yang dicampuri urusannya. Kita sering mencari kesalahan orang. Apa kira-kira kekurangan orang tersebut? Tapi justru kita melupakan kesalahan aib kita sendiri. Makanya dalam dunia tasawuf itu, ya, menurut Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ada yang disebut dengan kasyaf. Kasyaf itu Allah bukakan rahasia. Jadi mampu melihat rahasia. Tapi menurut Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kasyaf itu ada dua. Ada kasyaf ghuyub, ada kasyaf uyub. Ya. Ada kasyaf ghuyub, ada kasyaf uyub. Ghuyub jamak daripada ghaibun. Jadi mampu melihat rahasia-rahasia yang gaib. Nah, misalnya nih, ketemu dengan kiai. Oh, langsung kiainya bilang, berarti kamu maksud ke sini, kedatanganmu dengan maksud bla 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 bla. Sudah ketahuan isi hatinya tuh. Nah, itu disebut dengan kasyaf ghuyub. Gaib. Itu kasyaf gaib. Tahu isi hati orang misalnya, hebat. Tetapi menurut Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu tidak hebat. Justru yang hebat itu adalah kasyaf uyub, bukan kasyaf guyub. Yang hebat itu adalah kasyaf uyub. Uyub adalah jamak daripada aib. Mampu melihat aib kita. Itu yang lebih sakti daripada kasyaf gaib. Itu lebih hebat. Menurut Imam Ibnu Athaillah, orang yang tahu isi hati orang yang tahu rahasia gaib, itu tidak hebat. Justru yang hebat itu adalah dia mampu melihat aibnya, membuka aibnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang hebat. Itu yang jarang ada. Ya. Justru kita senang melihat begitu jelas dan gamblang, terang benderang aib orang di hadapan kita. Tapi aib kita sendiri terhijab dari diri kita. Jadi kita terlalu sering ikut campur terhadap urusan orang lain yang tidak ada sangkut pautannya
tidak ada manfaatnya untuk kita sendiri maupun juga untuk orang lain yang kita campuri urusannya itu. Itu tidak manfaat. Berarti kalau kita masih begitu, itu tanda bahwa keislaman kita masih buruk. Masih buruk. Secara sosial dan secara personal kita harus meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita. Jadi apa yang bermanfaat itu dan apa yang tidak bermanfaat? Dalam hadis ini maksudnya apa? Ya. Yang dimaksud dengan yang bermanfaat, yang memiliki nilai itu adalah apa saja perkara yang membuat kehidupan kita di dunia ini baik, ya, kebutuhan kita terpenuhi, itu disebut dengan perkara yang bermanfaat. Baik kebutuhan kita, ya, kebutuhan primer, ya, sandang papan pangan, itu primer, ya. Baik itu sekunder, baik itu tersier. Kebutuhan primer, sekunder, tersier, itu kebutuhan kita di dunia. Kalau masih ada sangkut pautnya dengan kebutuhan kita itu, kebaikan kita di dunia ini tentu dengan jalan yang baik, dengan jalan yang halal, nah itu disebut dengan hal yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, hal yang bermanfaat adalah perkara-perkara yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Itu yang disebut dengan yang bermanfaat, yang memiliki makna. Jadi sekiranya itu perkara tidak merupakan kebaikan kita di dunia, tidak juga akan menambah pahala kita di akhirat, maka itu tidak bermakna. Maka hendaknya kita tinggalkan perkara itu. Baik itu perkataan, baik itu perbuatan, baik secara personal, baik secara sosial, ya, baik lahiriah maupun batiniah kita. Kita tinggalkan perkara-perkara itu. Sehingga kalau dalam tasawuf itu, ya, kita diajarkan 4 hal supaya benar-benar hidup kita itu terarah dan selamat. Yang pertama adalah qalilut ta'am, sedikit makan, ya. Kemudian qalilul manam, sedikit tidur. Kemudian qalilul kalam, sedikit komentar. Nah, ini yang terjadi di kita, di grup-grup WA, di Facebook dan segalanya itu kita sedikit-sedikit komentar. Yang keempat adalah qalilul anam, sedikit bergaul. Ya, jangan terlalu banyak bergaul. Ini akan menyelamatkan kita dari segi urusan akhirat. Bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau sedikit makan, ya. Tapi kalau kita sedikit-sedikit makan, ya. Kalau Rasulullah sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Rasulullah sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Rasulullah sedikit berbicara, kalau kita sedikit-sedikit komentar. Apa saja masalah kita lihat, apa saja masalah yang di-share, ya, pasti komentar sudah. Perlu kita perhatikan apa yang bermanfaat untuk kita dan apa yang tidak bermanfaat. Sekiranya bermanfaat untuk diri kita ataupun untuk orang lain, kerjakan. Ya. Waktu kita ini sangat terbatas. Tanpa sadar, ya, suka maupun tidak suka,
mau maupun tidak mau, kita semakin dekat dengan titik finish kehidupan kita. Detik terus berjalan, menit terus berjalan, jam terus berjalan, hari terus berjalan, bulan terus berjalan, tahun terus bertambah, berlalu, berjalan ke depan. Kita semakin dekat dengan ujung daripada kehidupan kita. Sementara belum ada hal yang bermanfaat, belum banyak hal yang bermanfaat yang kita berbuat untuk kehidupan akhirat kita. Terlalu banyak hal yang tidak bermanfaat yang kita perbuat. Hadis ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memanfaatkan waktu dengan mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Bagaimana ajaran agama kita luar biasa, memposisikan manfaat itu sebagai indikator dari kesempurnaan Islam seseorang. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Mari kita pikirkan bersama. Jadi sekecil apapun manfaat yang ada peluang bagi kita untuk mengerjakannya, jangan kita tinggalkan. Karena kita berpacu dengan waktu. Ya. Dalam surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Semakin dekat bagi manusia perhitungannya. Ya, iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Perhitungan amal kita semakin dekat. Wahum fi ghaflatin mu'ridun. Tetapi manusia itu tetap dalam kelalaian, bahkan berpaling, sengaja melupakannya. Semakin dekat perhitungan kita, para jemaah sekalian. Oleh karena itu, mari kita muhasabah. Kita introspeksi diri kita. Apa saja hal-hal yang bermanfaat yang pernah kita perbuat, apa saja hal-hal yang tidak bermanfaat yang pernah kita tinggalkan, ya. Hal-hal yang tidak bermanfaat kita perbuat, kita berusaha untuk memperbaiki diri sehingga kita semakin menjadi hamba Allah yang bermanfaat, baik untuk diri kita, baik untuk orang lain, ya. Seringkali kita tidak sadar, ya, waktu kita terbuang banyak oleh hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan jangan-jangan itu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kita. Nauzubillahi min dzalik. Kata Al-Imam Al-Hasan bin Al-Basri, ya, Sidina Al-Hasan Al-Basri, beliau berkata, min alamatil i'radillah, min alamati i'radillah anil abdi an yaj'ala syughlahu fima la ya'nihi. Di antara tanda Allah Subhanahu wa taala berpaling dari seorang hamba itu adalah Allah menjadikan kesibukan seseorang itu pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu mari kita senantiasa timbang-timbang perkataan yang akan kita keluarkan
komentar yang akan kita lontarkan, apakah itu bermanfaat atau tidak? Ya. Jangan-jangan justru apa yang kita katakan itu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan mudarat bagi orang lain, bahkan bagi kita sendiri. Karena itu adalah merupakan penyakit lisan. Banyak penyakit lisan. Al-Imam Al-Ghazali secara khusus menulis bab, ya, dalam Ihya Ulumuddin itu. Secara khusus menulis sebuah bab, yaitu bab afatul lisan. Bab penyakit-penyakit lisan. Di antaranya adalah fudulul kalam. Banyak omong, banyak komentar. Itu adalah penyakit lisan. Oleh karena itu mari kita kontrol lisan kita. Jangan sampai kita terpleset. Ya. Banyak kejadian sekarang kan. Terpleset dilaporin, terpleset lisannya dilaporin. Ya. Kita kontrol lisan kita. Terlebih lagi suasana semakin dekat dengan pemilu, ya. Pemilu, coba kita hindari saling komentar yang tidak ada manfaatnya. Tentu masing-masing pendukung calon akan memfavoritkan calonnya. Tapi jangan sampai kita menjelekkan yang lain. Ya. Sehingga akan terjadi kontroversi, perdebatan yang tidak ada manfaatnya, tidak ada ujungnya. Bahkan tidak ada manfaatnya buat kita pribadi. Ya. Mendingan kita diam. Mana calon yang kita pilih, ya udah nanti kalau udah di TPS kita coblos. Daripada komentar-komentar justru memancing nanti kita tidak selamat. Kita bergibah, kita mencaci, kita meremehkan orang. Itu adalah penyakit lisan semua. Ya. Salamatul insan fi hifzil lisan, kata ulama. Selamatnya seseorang itu sangat bergantung pada lisannya. Ya. Dalam perkataan yang lain, al-bala muwakkalun bil mantik. Seringkali bencana itu berawal dari perkataan. Karena tidak terkontrol, tidak melalui proses penimbangan yang baik, apakah ini bermanfaat atau tidak. Jadi kita benar-benar kontrol lisan kita. Jangan sampai kita terpleset sehingga kita jatuh dalam penyakit-penyakit lisan. Fudulul kalam, banyak omong. Itu adalah hal yang tidak bermanfaat. Tidak perlu. Fudulul kalam, banyak omong dalam hal-hal yang tidak baik, tidak bermanfaat. Ya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Tuba liman amsakal fadla min lisanihi wa anfaqal fadla min malihi." Beruntunglah bagi orang yang menahan kelebihan omongannya, menyimpan kelebihan omongannya, dan melepas kelebihan hartanya. Banyak hal yang ingin dia omongkan, tapi dia tahan. Mendingan dia diam, karena dia tahu tidak bermanfaat. Hartanya banyak, dilepas, dikeluarkan, disedekahkan. Itulah orang yang beruntung, kata Rasulullah SAW. Beruntunglah bagi orang yang mampu menyimpan kelebihan omongannya dan mengeluarkan kelebihan hartanya.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam hal perbuatan, tadi dalam hal omongan, kita benar-benar harus hati-hati. Ya, jangan kita sampai terperosok dalam hal perkataan yang tidak berguna, boros, terus berkata-kata pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Mari kita suburkan lisan kita dengan zikrullah, dengan baca Quran, dengan selawat, ya. Dan zikir-zikir yang lain. Kemudian dalam hal perbuatan juga begitu. Harus kita perhatikan apakah itu memiliki manfaat untuk kehidupan kita di dunia atau juga untuk kehidupan kita di akhirat. Ya, tentu kita yang lebih tahu. Apakah ini perbuatan yang akan kita lakukan ada manfaatnya untuk kehidupan kita? Harta kita akan bertambah misalnya, kita dapat rezeki misalnya, ya kita kerjakan. Berangkat ke kantor itu jelas untuk kita mencari kehidupan kita di dunia. Berangkat ke masjid itu jelas adalah untuk memperbaiki kehidupan kita di akhirat. Salat jelas itu adalah untuk memperbaiki kehidupan kita di akhirat. Ya, berangkat ke sawah, bekerja, mencari rezeki yang halal, itu adalah untuk kebaikan kita di dunia. Dan itu memperoleh pahala, kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Itu adalah tanda bahwa kita cara berislam kita itu sudah baik. Ya. Karena sebaik-baik orang di dunia ini, sebanyak-banyaknya amal yang kita peroleh di dunia ini, ya, untuk kehidupan akhirat kita, dipastikan akan menyesal di akhirat. Dia pastikan akan menyesal. Saya ingin menyampaikan sebuah cerita atau kisah yang dialami oleh hamba Allah, yaitu Zulkarnain. Ya. Dalam Al-Quran ada ya tokoh yang namanya Zulkarnain. Dalam satu kisah, beliau mengajak pengikutnya berkuda dalam kegelapan malam. Kemudian di sebuah tempat yang penuh dengan bebatuan, beliau berhenti, mengajak pasukannya berhenti. Kemudian beliau mengatakan, barang siapa yang mengambil sesuatu akan menyesal. Barang siapa yang tidak mengambil sesuatu akan menyesal. Akhirnya ada yang ngambil, ada yang enggak. Yang ngambil, ya udah ambil aja lah. Tapi dikit aja, toh juga akan menyesal gitu. Ambil sebiji, 2 biji batu. Ya. Ada yang enggak, ngapain capek-capek turun dari kuda, ngambil sesuatu. Toh juga yang ngambil akan menyesal katanya. Akhirnya enggak ngambil. Kemudian apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin sekalian? Setelah pagi hari, orang ya yang ngambil ya, anggota pasukan yang ngambil sesuatu tadi malam, ngambil batu itu, ternyata yang diambil adalah bongkahan-bongkahan permata. Menyesal, kenapa enggak ngambil banyak?
Kenapa ngambilnya cuma 2 butir? Kenapa 3 butir? Kenapa 5 butir? Bila perlu kalau semalam, kalau saya tahu karung saya pakai untuk membawa berlian permata ini. Menyesal. Menyesal. Apalagi yang tidak ngambil, lebih menyesal lagi. Kenapa saya nggak ngambil semalam walaupun cuma sebutir? Ya. Coba saya ambil walaupun sebutir. Ada saya miliki permata. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu adalah simbol kehidupan kita di dunia ini. Kita seperti pasukan Zulkarnain yang sedang berjalan di gelapnya malam di tempat yang penuh dengan permata. Kemudian kita dibilang yang ngambil menyesal, yang nggak ngambil menyesal. Yang berbuat menyesal, yang nggak berbuat menyesal. Yang beramal soleh kelak di surga, ya Allah, kenapa hamba tidak lebih banyak lagi melakukan amal soleh, sholat sunnah, berpuasa sunnah, bersedekah sebanyak-banyaknya. Ya Allah, menyesal saya sedikit beramal ya Allah. Orang yang gak beramal lebih menyesal lagi. Ya Allah, kenapa dulu waktu hamba Engkau berikan kesempatan hidup di dunia, kenapa tidak hamba pergunakan sedikit saja untuk beramal soleh, sehingga ada sebab amal itu yang akan menyebabkan ridhamu kepadaku ya Allah, sehingga Engkau ampuni dosa-dosaku. Hamba menyesal tidak beramal ya Allah. Tergambar di dalam surah Al-Munafikun, ya. Dalam surah Al-Munafikun ayat terakhir itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian sebelum datangnya kematian kepada kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka ketika itu dia berkata kepada Allah, ya Allah, seandainya Engkau tunda saja sebentar saja, ya, tunda sebentar saja kematian ini, fa asaddaqa wa akum minas salihin, pasti akan kupergunakan waktu yang sebentar itu untuk bersedekah dan untuk menjadi pribadi yang soleh, beribadah. Masyaallah muslimin, oleh karena itu sebelum datangnya penyesalan itu bagi kita semua, mari kita manfaatkan waktu yang tersisa untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, untuk melakukan hal-hal yang baik. Kalau kita tahu nanti balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala memperoleh balasan yang luar biasa, maka kita akan pasti menyesal. Kenapa kita tidak banyak-banyak berbuat baik? Kenapa kita tidak banyak-banyak memberikan manfaat? Kenapa kita tidak banyak-banyak lisan kita subur berzikir dengan Allah, kepada apa? Mengingat, menyebut Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sampai kita tidak pernah berbuat hal yang baik, akan menjadi penyesalan. Kenapa umur yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala justru kita sia-siakan, sehingga menyebabkan kita akan merugi
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merugi. Apalagi jangan sampai apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, bahwa di antara tanda Allah berpaling dari seseorang hamba itu adalah menjadikan kesibukannya pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Pepatah orang Arab mengatakan, al-waqtu kas-saif illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu seperti pedang, kalau kita tidak memotongnya dengan hal-hal yang bermanfaat, kita yang akan terpotong oleh hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau kita tidak pergunakan dengan hal-hal yang baik, maka pasti waktu itu akan terisi dengan hal-hal yang tidak baik, yang tidak berguna, yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak sibukkan diri kita dengan hal-hal yang baik, maka kita pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang tidak bernilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, oleh karena itu, mari kita manfaatkan dengan sebaik mungkin waktu yang tersisa yang sangat singkat ini. Waktu yang singkat ini untuk kepentingan, untuk keselamatan, untuk kebahagiaan yang sangat lama, bahkan abadi. Allah bermurah kepada kita semua. Kita diberikan waktu yang singkat untuk mencari sebab keselamatan kita kelak di hari akhir yang bersifat abadi. Oleh karena itu, kontrol perkataan kita, mendingan kita isi dengan zikir, salawat, tasbih, tilawatul Quran, yang sudah pasti itu memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terlafazkan sesuatu perkataan kecuali di sisinya ada raqib dan atid, siap mencatat itu semua. Nah, kita kontrol perbuatan kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita kontrol batiniah kita. Kita hiasi dengan hal-hal perilaku-perilaku yang mulia. Ya, kita bersihkan batin kita dari perilaku-perilaku yang buruk. Nah, sehingga dalam tasawuf itu ada namanya takhalli, tahalli, tajalli. Takhalli artinya batin kita bersihkan dulu dari perilaku-perilaku buruk, sombong, riya, hasad, ya, banyaklah ya perilaku-perilaku buruk, benci, bersihkan. Kemudian ada yang disebut dengan tahalli, menghiasi, kita hiasi batin kita dengan perilaku-perilaku yang baik, rendah hati, pemurah, ya, mencintai, kemudian senang melihat orang senang, ya. Nah, itu kita hiasi batin kita sehingga kita akan masuk dalam proses berikutnya yang disebut dengan tajalli, yaitu kita berakhlak dengan akhlak-akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kehidupan kita akan penuh dengan makna, perkataan kita akan penuh dengan nilai-nilai baik dan manfaat. Sehingga itulah yang akan menjadi sebab kesempurnaan dari bentuk kita berislam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Kita akhiri, semoga apa yang kita
laksanakan pada hari ini menjadi salah satu sebab kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih bermanfaat, manfaat perkataan, manfaat perbuatan, manfaat lahir dan batin kita, manfaat personal dan sosial kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.